Shalom, saya Pendeta Elvi Tamakaenge. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Injil menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Ibu bapak saudara, biji sesawi dan ragi adalah dua hal yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari orang Israel. Yesus menyebutkan tentang biji sesawi dan ragi dalam perumpamaan tentang kerajaan sorga. Perumpamaan merupakan salah satu cara yang dipakai Yesus agar orang yang mendengar mudah mengerti isi pengajarannya. Seperti dalam pembacaan kita ini, Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Yang pertama mengenai biji sesawi. Yesus mengatakan bahwa walau biji sesawi ini paling kecil, namun ia akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan burung-burung bersarang pada dahannya. Hal kerajaan sorga berkaitan dengan hal-hal memberi naungan, memberi rasa aman, dan menyediakan tempat berteduh. Hal ini nampak dalam ungkapan burung-burung datang bersarang. Kerajaan sorga merupakan tempat dan keadaan yang diciptakan oleh Allah sehingga seluruh ciptaan dapat bernaung dan berteduh serta mengalami perlindungan dan rasa aman. Kedua, mengenai ragi. Membuat roti dengan tepung terigu, dengan gula, mentega, susu, telur yang berkualitas super sekalipun tidak akan berguna jika tidak ada ragi. Untuk membuat roti dari 3 suka terigu dibutuhkan ragi. Tetapi ukuran atau takaran ragi tentu tidak sama dengan takaran terigu. Ragi yang diperlukan jauh lebih sedikit, tetapi mampu mengkamirkan seluruh adonan. Nah, dari perumpamaan ini kita melihat bahwa hal-hal kecil ternyata memiliki peran dan dampak yang mengubah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan di hari ini, maka ada beberapa pesan yang hendak disampaikan pada kita. Yang pertama, meski kita kecil dari segi kekuatan, kecil dari segi materi, kecil dalam kedudukan, tetapi jadilah naungan, jadilah perlindungan bagi sesama kita. Kedua, meski kecil dari segi dana, daya, kekuatan, tetapi hidupmu harus berdampak besar bagi sesama. Dari latar belakang pendidikan engkau kecil, dari segi pengalaman pelayanan engkau kecil, tetapi meski di mata manusia kita kecil, tetapi hidup kita harus berdampak besar. Ada sebuah kalimat yang berkata begini, jangan hidup hanya untuk tampak, tetapi hiduplah untuk berdampak. Jangan hidup sebatas untuk membuat orang lain terkesan, tetapi hiduplah untuk memberi dampak yang baik. Apa gunanya membuat manusia terkesan dengan diri kita, tetapi pelayanan kita tidak dikenal oleh Tuhan? Jangan mencari pujian dari manusia. Yang kita cari bukan kesan manusia, tetapi perkenanan Allah. Hadirkan perubahan yang membawa kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera. Hari ini kiranya menjadi titik tolak yang baru dalam hidup kita semua, agar ke depan kita mampu menjadi pembawa keteduhan, perlindungan, kedamaian dalam persekutuan, dalam masyarakat dan keluarga. Hari ini kiranya menjadi titik tolak yang baru, agar ke depan hidup kita dapat bermakna bagi banyak orang. Kita memang punya banyak kekurangan, punya banyak keterbatasan, tetapi jangan menyerah dengan keterbatasan yang ada pada dirimu. Di mata manusia, mungkin engkau kecil, tidak berarti, tetapi engkau bisa memberi dampak yang besar. Ingatlah saudaraku,
Allah sanggup menghebatkan alat kecil di tangannya sehingga menjadi pribadi yang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan saat ini mengajarkan kita sekali lagi bahwa hal-hal kecil, hal-hal yang sering kita kesampingkan ternyata memiliki peran dan dampak yang mengubahkan. Biji sesawi dapat tumbuh menjadi pohon yang besar. Ragi yang seukuran butiran pasir dapat larut dalam adonan dan membuat adonan itu mengembang. Kita semua adalah anggota kerajaan sorga dengan peran masing-masing. Kita adalah bagian kecil dari pekerjaan besar Allah untuk dunia ini. Namun, ketika Allah menghendaki kita menjadi bagian dan anggota kerajaan Allah, maka kehadiran kita pasti mengandung makna dan pesan tertentu dari Allah. Kiranya kita terus menyadari hal ini, kemudian bertekad dalam hidup persekutuan untuk membawa dampak baik dalam persekutuan iman di mana saja kita berada. Tuhan menolong kita semua untuk selalu hidup dan melakukan firman-Nya.